percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, hingga pada saat sore hari kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya dengan penuh kasih Kristus, kami minta Bapak Noce Muksim pimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada sore hari ini kami menyerahkan ibadah kami berakhir hingga berakhir dalam tangan-Mu Tuhan. Serta semua yang melayani pada sore ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu pada sore hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Amin. Kita rindu selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, ada sukacita yang tidak bisa dunia berikan. Selalu ada di hadirat Tuhan. Selalu ada di hadirat-Mu.
hadirat-Mu hadir di tempat ini. Haleluya Yesus. Engkau hadir di sini, angkat kami. Angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tatamu selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami di tempat ini. Menjamah kami, mengurapi setiap kami yang hadir pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar lawatan-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih.
Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa Yesus. Haleluya Yesus. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Haleluya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Tiada yang lebih kami butuhkan, hanya Engkau Yesus. Tiada yang lebih ku butuhkan, tiada yang lebih kami rindukan. Tiada yang lebih ku rindukan. Selain hidup kami berkenan, diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di hadapan-Mu Bapa. Katakan seperti Yesus Putra Tunggal-Mu. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Setia sampai akhirnya. Setia sampai akhir. Lebih sungguh katakan, beriku mengerti. Amin. Kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Lebih sungguh beriku mengerti. Kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan lebih sungguh beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhir. Selesaikan. Selesaikan sampai akhir. Selesaikan. Selesaikan sampai akhirnya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian yang menjadi pengakuan iman kami. Kami mau setia sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap bersorak-sorai tinggikan agungkan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Ketika jalan kita berkabut, kita tahu masa depan kita. Hanya Tuhan yang beri kepastian di dalam kehidupan kita. Haleluya.
bisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Sekali lagi, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya sungguh sempurna. Kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, yang selalu merugikan umatnya sampai di seberang langit bumi. Amin. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam. Dengan iman katakan penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan, katakan pembelaan. Amin. Tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, yang selalu merugikan umatnya sampai di seberang langit. Lebih sungguh katakan penjagaan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya sungguh sempurna. Kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, yang selalu merugikan umatnya sampai di seberang langit, sampai di seberang, sampai di seberang. Sekali lagi, sampai di seberang, sampai di seberang langit biru. Haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tunggu, tunggu, tunggu. Tuhan tidak mungkin tidak bertindak. Jadi kalau hidup saudara sampai dipermalukan, tanya, something wrong. Tanya, ada yang salah ini. Sebaliknya saudara yang sekarang hidup seperti tidak dipermalukan,
Walaupun kamu hidup di dalam dosa, engkau tidak jujur di pekerjaan, engkau selingkuh, engkau mengkhianati istri atau pasangan hidupmu, suamimu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tuhan tidak mungkin tidak bertindak. Hati-hati kamu, jangan sombong. Siapapun saudara, siapapun, Tuhan tidak takut, Tuhan tidak peduli berapa kuatmu. Tuhan tidak peduli apa pangkatmu. Dia terlalu kuat. Dan satu kalimat, saudara dengar satu kalimat ini. Jangan lawan Tuhan. Bersahabatlah, berdamailah dengan Tuhan. Berjalanlah bersamanya. Saudara tidak akan dipermalukan. Kita akan dengar sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Satu pujian yang berkata, kami ingin lebih lagi mengasihi Engkau. Lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan kekuatan kami. Mampukan kami Tuhan, bentuk kehidupan kami. Haleluya Yesus. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Mari lebih sungguh kita akan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan, ku hanya ingin menyenangkan.
lagi menyenangkanmu Bapa. Menyenangkanmu, senangkan Tuhan. Dalam segala perkara, menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan. Senangkan Tuhan dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Bapa, kami ada di hadapan-Mu saat ini. Kami menghormati Bapa, kami menghargai Bapa setinggi-tinggi. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini merupakan anugerah yang besar. Karenanya kami mau kesempatan ini membuat kami semakin mengerti kehendak-Mu. Karenanya ya Bapa, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Bapakku, sampaikanlah isi hati-Mu, nasihati kami, kuatkan, teguhkan kami, tegur kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengalirlah di tengah kami, agar sungguh apa yang dikatakan hamba-Mu ini sesuatu yang tertuang dari hati Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami duduk diam mendengarkan suara-Mu yang Kau berikan kepada kami. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, ada realitas di dalam kehidupan kita yang kemungkinan besar atau patut diduga telah bergeser telah mulai merosot atau juga mungkin telah berubah. Realitas itu adalah penghargaan kita terhadap Tuhan. Tanpa disadari oleh banyak orang, kebutuhan di dalam dirinya mulai bergeser. Dan ini sebenarnya
siasat iblis di akhir zaman yang berupaya sedemikian rupa, sedemikian kuat untuk memisahkan manusia, menjauhkan manusia dari Allah, dari Tuhan. Dimulai dari menggeser kebutuhan akan Tuhan. Nah, ini yang harus kita lihat dan cermati, Bapak, Ibu, Saudara sekalian kekasih. Karenanya peringatan akan hal ini sudah diberikan Tuhan sejak perjanjian lama. Sebab Bapak, Ibu, Saudara sekalian kekasih, pergeseran kebutuhan kita membuat arah hidup kita juga bergeser. Nah, mau tidak mau, suka atau tidak, dunia ini telah membuat pergeseran itu. Sehingga kebutuhan manusia juga bergeser dari kebutuhan yang sesungguhnya. Dari kebutuhan yang sesungguhnya. Sekarang dunia ini mengkondisi orang bukan lagi menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan. Bukan lagi satu-satunya kebutuhan. Tetapi sekarang manusia, dunia ini menggeser kebutuhan esensi dari manusia, dari kebutuhan akan Tuhan menjadi kebutuhan akan uang, akan harta. Sebab Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, kebutuhan akan uang saat ini itu sudah sedemikian kuat mencengkeram kehidupan banyak orang. Sampai pada keadaan atau posisi tertentu manusia tidak bisa hidup tanpa uang. Dan kalau sekarang kita jujur, itulah realitas yang kita hadapi. Kita tidak bisa hidup tanpa uang. Nah, kita telah digeser pada keadaan ini. Dengan kebutuhan-kebutuhan hidup, mau tidak mau, untuk memenuhi itu, kita harus mencari solusinya. Dan solusinya adalah uang. Solusinya adalah uang. Sebab apa Bapak Ibu? Sekarang kalau kita punya uang, apa yang tidak bisa kita punya? Apa yang tidak bisa kita buat? Apa yang tidak bisa kita lakukan kalau kita punya uang sekarang? Uang banyak. Semakin banyak uang, maka semakin banyak hal yang bisa kita buat. Semakin banyak uang, semakin banyak hal yang kita bisa penuhi dalam kehidupan kita. Sebab kalau berbicara soal keinginan, Bapak Ibu, keinginan kita ini tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. No limit, tidak ada limit. Keinginan kita itu tidak ada limit. Kalau sekarang sepertinya keinginan kita itu tidak banyak, itu karena kita belum punya duit. Atau masih kurang duit. Iya kan? Coba kalau banyak duit. Lazada, Shopee, apalagi Tokopedia, ya. Sampai kurir itu sudah hafal betul. Dia taruh di mana? Saking seringnya. Itu kalau ada duit.
Tapi kalau gak ada duit, berkurang juga. Ya. Sebab itu sudah semacam hukum di dalam diri kita. Tanpa kita sadari. Iya kan? Waktu kita tidak punya uang, kita tidak berpikir beli mobil. Atau kalau berpikir pun jarang-jarang lah. Karena kadang kita masih tahu diri. Tapi dengan banyaknya uang, mau tidak mau kita berpikir. Bahkan orang yang punya banyak uang yang dalam jumlah besar, tidak lagi berpikir soal bagaimana punya mobil. Tapi mobil yang bagaimana? Mobil yang seperti apa? Iya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, itulah mengapa saya katakan tadi bahwa suka atau tidak, ini realitas yang kita hadapi sekarang. Sehingga Bapak Ibu, sehingga sampai pada satu posisi, ini yang harus Bapak Ibu cermati sungguh-sungguh. Sampai pada satu posisi, rasanya kita tidak bisa hidup tanpa uang. Tapi kita merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Coba. Kita merasa bisa hidup tanpa Tuhan, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa uang. Coba renungkan dulu. Betul nggak? Betapa terganggunya kita kalau tidak ada uang. Betul? Oh ya, tentu apalagi ibu-ibu. Wah, putar otaknya itu langsung kencang. Kalkulator di dalam pikirannya itu bisa error. Ini, gimana ini, gimana ini, gimana ini, gimana ini. Ya. Sehingga, sekali lagi saya tegaskan, sehingga sadar atau tidak sadar, ya, memang mungkin secara teoritis nanti kita singgung. Secara teoritis, memang kita mengatakan bahwa Tuhan segalanya. Ya kan? Secara teoritis kita mengatakan Tuhan segalanya. Tetapi secara realitas bukan Tuhan segalanya. Karena kita lebih terganggu kalau kita tidak punya uang. Tapi kita tidak merasa terlalu terganggu, ada juga terganggunya, tapi tidak terlalu terganggu kalau kita tidak punya hubungan yang baik, yang intim, yang erat dengan Tuhan. Kita merasa tidak begitu terganggu. Itulah mengapa orang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena tidak terganggu. Dan Bapak Ibu, dunia ini sekarang ada di dalam kondisi seperti itu. Dan di beberapa atau mungkin sebagian besar penduduk dunia ini sudah sampai pada satu kesimpulan, tanpa Tuhan pun nggak masalah. Bahkan orang akan berkata tidak perlu ada Tuhan. Karena justru ada Allah, ada Tuhan itu dianggap beban. Iya kan? Kalau ada Tuhan kan menjadi beban. Sebab Bapak Ibu sekarang semangat kebebasan itu semakin besar sekarang ini. Semangat kebebasan. Ya. Itu kan sekarang yang sangat diperjuangkan orang sekarang ini. Kebebasan. Ya. Kebebasan. Mau bebas. Tanpa dihalangi oleh apapun. Karenanya sekarang yang menjadi sorotan selalu itu soal HAM. Kebebasan orang. Kebebasan individu. Itu yang diagung-agungkan. Apalagi kalau di negara-negara barat saat ini. Wah, itu menjadi menjadi satu hal yang sangat sakral, kebebasan. Atas nama kebebasan. Sehingga Bapak Ibu, atas nama kebebasan ini maka
di beberapa gereja mau tidak mau harus menerima laki-laki menikah dengan laki-laki atas nama kebebasan. Atas nama kebebasan manusia boleh menikah perempuan dengan perempuan. Sebenarnya tanpa disadari inilah pemberontakan manusia. Pemberontakan manusia yang tidak mau tunduk lagi pada hukum Allah. Tidak mau lagi tunduk pada hukum Allah. Karena hukum Allah dianggap mengekang. Hukum Allah itu dianggap membatasi. Sebab orang mau bebas. Dan itu kan sudah merasuk di banyak anak-anak kita juga. Iya kan? Anak-anak kita sekarang tidak mau dikekang. Mau bebas. Merasa lebih mengerti soal hidup ini daripada orang tuanya. Ya 2 kali lipat umurnya dari dia. Coba bayangkan. Kalau mamanya bilang, kamu gak boleh pacaran dengan dia. Wah, tahu apa sih mama tentang dia? Coba. Tahu apa mama tentang dia? Mama sih gak ngerti. Oh, coba. Mama katanya gak ngerti. Kamu ini. Umur mamamu itu tahu gak 3 kali lipat dari kamu. Kok gak ngerti? Kamu yang sok ngerti. Ya, anak muda ya. Tapi itu sekarang gairah spirit itu yang merasuk banyak anak muda atas nama kebebasan. Ya, bahkan sekarang pun hampir semua bidangnya. Dan itu sudah masuk di dunia pendidikan juga begitu. Ya, makanya kan tidak boleh sembarangan sekarang di sekolah kan. Jangankan fisik. Secara verbal gitu, itu sudah bisa dituntut. Wah, kamu ini kegemukan kamu. Wah, jadi masalah tuh. Coba. Ya. Ada loh, saya pernah dengar tuh. Gara-gara gurunya bilang, kamu ini gemuk banget sih. Dipersoalkan loh itu. Dan memang ada hukumnya. Coba. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Jadi manusia mau punya sebenarnya Allah sendiri. Nah, saya renungkan ini. Ya, saya renungkan ini. Kemudian saya mengingat hukum yang Tuhan berikan lewat Musa. Mengapa hukum pertama itu adalah jangan ada padamu Allah lain. Nah, Allah itu apa? Kalau Bapak Ibu searching nanti, Allah itu adalah sesembahan. Sesembahan artinya pribadi, ya, pribadi atau entitas. Ya, kalau Allah itu bukan diwakili dengan pribadi, entitas yang dihormati atau dianggap memiliki nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Nah, di sepanjang perjalanan hidup manusia dari abad ke abad, selalu ada entitas atau oknum yang menjadi sesembahan. Menjadi sesembahan. Artinya dia dianggap lebih bernilai dari apapun. Kalau zaman Helenis, maka yang menjadi menjadi hal yang dihormati itu filsafat. Karenanya yang terkenal pada zaman-zaman Helenis itu bukan raja, bukan orang hebat, ya, bukan orang kuat yang terkenal, tapi yang terkenal adalah filsuf. Filsuf. Makanya muncul nanti Plato, Sokrates,
dan seterusnya. Yang terkenal filsuf, bukan orang kaya, bukan orang kuat, bukan orang hebat. Waktu zaman Alexander the Great, Alexander Agung, orang yang kuat yang menguasai banyak wilayah, itulah yang disebut dengan tuan. Makanya Alexander Agung itu diberi gelar Kurios, tuan. Karena dia menaklukkan banyak bangsa. Tetapi pada zaman Helenis, maka yang menjadi tuan itu filsafat. Siapa yang paling memahami filsafat, itu yang dianggap tuan. Nah, Bapak Ibu, karenanya peringatan jangan ada padamu Allah lain, artinya yang dianggap bernilai tinggi, itu merupakan hukum yang pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Sebab hukum ini adalah hal yang paling rawan. Paling rawan. Dalam hal ini manusia sangat lemah. Sangat lemah. Buktinya, belum berapa hari Musa naik ke Gunung Horeb, sudah buat Allah lain. Iya kan? Belum berapa hari Musa naik ke gunung, udah buat Allah lain. Coba. Itulah mengapa Allah menempatkan hukum ini di poin pertama. Nah, jadi yang disebut Allah itu entitas atau pribadi yang dihormati atau memiliki nilai tinggi. Kalau di dalam perjanjian baru, Allah lain atau yang disebut dengan berhala, ya, Allah lain yang kemudian jadi berhala, itu idolatry. Idolatry. Artinya berhala. Berhala di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang dianggap lebih bernilai daripada yang lain. Itu berhala. Nah, kalau di zaman kuno, ya, berhala itu kuasa yang dipercayai ada di satu tempat. Misalnya di pohon, di batu, di mana, nah itu yang kemudian menjadi sesembahan. Karena itu yang dianggap punya nilai, ya, punya pengaruh. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman Bapak Ibu, berhala manusia semakin atau mengalami perubahan. Berhala manusia mengalami perubahan. Berhala manusia seiring dengan perkembangan zaman, manusia kan semakin modern. Ya kan, kalau sekarang ini kan jarang orang yang masih sembah batu. Masih ada yang sembah batu. Yang nyembah di batu gitu jarang, atau di pohon beringin. Udah jarang kan ya. Kalau dulu gitu kan ada saja kemenyan apa gitu di pohon beringin, ada saja. Saya masih sering. Bahkan dulu di Kelapa Gading itu dari simpang ETC Cempaka Putih itu yang lurus ke Pulau Gadung itu, dan di sebelah sana itu ada belok kiri ke Kelapa Gading. Di situ ada pohon beringin. Pernah saya ingat itu waktu itu rasanya karena banjir, saya mau ke Kelapa Gading, disuruh Pak Eras melihat toko yang kebanjiran. Karena di sebelah sana sudah banjir, karena di sana kan yang sekarang MAG itu kan itu rawa-rawa semua dulu. MAG itu rawa dulu. Ya, wah sekarang jadi mall. Ya. Nah, jadi saya lewat sini nih. Ya, bisa lewat situ, bisa juga lewat yang dari Cempaka Putih. Nah, di situ ada pohon beringin.
Karena saya mau pipis. Saya singgah, itulah paling. Oh, di kota besar. Iya kan? Di Jakarta kan nggak jarang lagi yang kita tempat sembarang pipis. Kalau Bapak Ibu ke arah sana kan masih banyak di hutan-hutan. Iya kan? Di Jakarta sana, di jalan utama itu kan, mana ada sembarang coba pipis rumah orang. Iya kan? Nggak bisa. Jadi di situ, Bapak Ibu, rasanya masih ada pohon beringin itu sampai sekarang. Terakhir saya ke Jakarta, lewat situ masih ada. Ya. Nah di situ ada kuburan, satu atau dua, ya lupa. Saya pipis karena sudah nggak tahan. Nah sampai ke sana, waktu itu ya zaman itu, kemenyan banyak. Kemenyan di situ tuh. Coba bayangkan orang Jakarta masih percaya loh di situ. Ya, masih percaya di situ ada kuasa gitu. Sehingga ditaruh kemenyan apa gitu ya. Dan memang setahu saya tuh ada ya, pernah saya baca itu termasuk salah satu tempat keramat di Jakarta selain terowongan Casablanca. Kalau terowongan Casablanca itu apanya itu ya ceramnya? Itu bukan Simanis, jembatan Ancol ya. Kalau itu jembatan Ancol, ini jembatan Casablanca. Ya kan, ke jembatan Casablanca kan sudah agak seram juga. Karena memang kan di jembatan Casablanca itu sebelah kanan itu kuburan karet. Iya kan, kuburan karet. Nah Bapak Ibu, jadi waktu itu, tapi sekarang menurut saya udah nggak ada, iya kan? Jarang lagi ya nyembah-nyembah di pohon di mana, jarang. Ya, jarang kita sekarang, orang udah meneret. Karena apa? Karena manusia telah bergeser, ilah manusia telah bergeser. Kalau dulu ilahnya di pohon, sekarang ilahnya di mana? Di uang. Karena uanglah yang sekarang punya kuasa untuk menggapai apapun. Sehingga Bapak Ibu, uang pun telah menyingkirkan Allah dari diri kita. Sehingga Allah bukan lagi satu-satunya kebutuhan mutlak. Allah bukan lagi kebutuhan mutlak di dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Kalau orang di luar sana, orang misalnya di Eropa Eropa, Amerika, udah memang nggak ada lagi, ya, nggak ada, udah nggak ada situ, udah tergantung uang semua serba uang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, jadi kondisi ini, keadaan dunia ini mengkondisi kita bergeser, mau tidak mau membuat kita bergeser. Nah, inilah bahayanya. Disinilah bahayanya sebenarnya. Disinilah bahayanya. Sehingga tadi kita akan merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi tidak bisa hidup tanpa uang. Iya kan? Coba sekarang. Sehingga lebih lanjut nanti damai kita, ketenangan kita itu bukan lagi di dalam Tuhan. Memang kita masih mempercayai Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya kan? Itu di gereja. Coba keluar dari sini, tidak ada uang. Mau pesan Grab, nggak enak. Ya kan? Sampai ini baru 1 hari ini, 2 hari ini ada kejadian. Ada orang kalau nggak salah di Jakarta, di Jawa pokoknya, mau mendapat pekerjaan, baru mau mendapat pekerjaan. Jadi dia dipanggil, datang dari kampungnya untuk datang bekerja. Tapi nanti mulai bekerja setelah Lebaran. Lebaran ini baru bisa bekerja. Jadi kan setelah itu baru dapat uang. Nah, apa yang terjadi? Untuk memenuhi kebutuhannya beberapa hari ini sampai sebelum Lebaran, dia pesan Grab ya, Grab online. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Grabnya datang, dia masuk karena dia sudah tidak punya uang kan, dia nggak punya uang lagi, maka apa yang terjadi? Dia bunuh
ya supir Grab ini. Dia bunuh supir Grab ini, kemudian dia ambil mobilnya. Nah, setelah ditangkap, kemudian ditanya oleh polisi, dia bilang, saya takut beberapa hari ini saya nggak bisa hidup. Kenapa saya nggak punya uang lagi? Makanya saya punya pikiran pesan Grab, kemudian saya bunuh supir Grabnya, kemudian mobilnya saya jual untuk hidup beberapa hari ke depan sebelum kerja setelah Lebaran. Jadi betapa hebatnya ya ilah yang satu ini. Karenanya kita sekarang lebih memahami Bapak Ibu perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Dan ini peringatan yang sudah Tuhan Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu. Matius 6 ayat 24. Apa Bapak Ibu? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kenapa tidak boleh? Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Tuhan Yesus sudah peringatkan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Bapak Ibu bisa hidup tanpa uang? Berat kita jawabnya kan? Yuk, jujur. Yuk. Enggak usahlah kebutuhan utama ya. Ini di jalan atau sambil makan tadi di Kurun, makan siang di Kurun itu saya kan habis paket. Tapi sempat saya buka handphone itu saya mau lihat ibadah sebenarnya. Tapi paket saya habis ternyata. Iya kan? Tapi sudah sempat muncul salah satu artikel. Seorang anak memarahi ibunya, memaki-maki ibunya. Tahu kenapa? Tidak kasih uang. Masih remaja jadi. Tidak kasih uang untuk beli skincare. Kalau tidak kasih uang buat makan sih bolehlah, masuk akal. Iya kan? Ini anak remaja. Untung dia tidak di sini nih. Kalau di sini centil kamu ini. Cuma gara-gara skincare kamu maki-maki ibumu. Tahu nggak siapa yang melahirkan kamu? Enak aja cuma gara-gara skincare. Coba skincare. Bayangkan kalau kebutuhan yang makan apa mungkin masuk akal lah gitu loh. Coba. Gara-gara tidak dikasih uang beli skincare. Jadi salah. Coba Bapak itu. Ya. Nah jadi berat. Itulah membuat sekarang pengiringan kita kepada Tuhan sekarang ini dan ke depan itu semakin berat. Kita harus memilih antara uang, antara mamon atau Allah. Yang mana yang punya kedudukan. Yang mana yang paling tinggi itulah idolatry. Dan Tuhan itu hebat sekali ya. Cerdas sekali Alkitab itu. Membandingkan Tuhan, membandingkan Allah itu dengan mamon. Bukan dengan yang lain, tapi dengan mamon. Coba. Kita kan rata-rata berpikir begini. Atau maunya seperti ini. Boleh nggak? Tuhan 50%, mamon 50%. Cincailah.
Cincang ya. Boleh nggak? Gak boleh. Boleh 50-50. Jangankan ini, begini ya. Tuhan 99,9%. Mamon berarti berapa ini? 0,1 ya. 0,1%. Boleh? Masa nggak boleh Pak? Gitu amat 0,1 dikit sekali loh. Boleh nggak? Ayo. 0,1. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sebab dikatakan, kalau engkau mengasihi yang lain, maka engkau akan membenci. Kalau engkau mengasihi yang satu, maka engkau akan membenci yang lain. Itulah mengapa hukum terutama, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kira-kira segenap itu boleh nggak? Kalau segenap itu di 99,9%. Boleh nggak segenap? Boleh nggak? Bisa nggak dikatakan segenap? Boleh? Nggak boleh. Segenap itu utuh. Kalau diberi nilai, kalau dinilai, kalau dikasih nilai, segenap itu 100%. Kurang dari ini tidak segenap. Tapi kan beratnya Bapak Ibu sekarang di dunia ini yang semakin sekularisme, rasanya bagaimana bisa hidup tanpa uang, tanpa bergantung sama uang, bagaimana bisa hidup? Disinilah tantangannya bertuhan di zaman sekarang ini. Itulah mengapa semakin sedikit orang yang benar-benar bertuhan. Bahkan orang yang ada di dalam gereja yang mengatakan bahwa Tuhan segalanya, belum tentu Tuhan segalanya dalam kehidupannya. Bisa saja dia mengatakan Tuhan segalanya, tetapi pada prakteknya uang segalanya. Buktinya itu yang saya tadi di awal saya katakan. Kita lebih terganggu, lebih apa ya? Lebih tidak nyaman kalau uang kita berkurang atau sedikit. Tapi kita tidak merasa terganggu kalau relasi, hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan semakin sedikit. Kita tidak merasa terganggu. Atau tidak merasa terlalu terganggu. Salah kalian saya bilang ya. Salah ya. Mungkin Bapak Ibu enggak, mungkin saya. Bapak Ibu mungkin enggak begitu. Betul-betul Tuhan segalanya. Amin. Enggak ada juga. Terus Bapak Ibu maunya apa? Saya mengatakan ini Bapak Ibu, bukan mau menyudutkan Bapak Ibu. Ya, bukan kemudian membuat Bapak Ibu konyol, tidak mau uang, akhirnya tidak bekerja dan segala macam bukan. Supaya Bapak Ibu waspada bahwa dunia ini sekarang menarik kita atau mendorong kita atau menggeser kita dari Tuhan. Menggeser kita dari Tuhan. Bahkan di gereja pun seperti ini kadang kami ini pendeta, hamba Tuhan, kadang juga sudah terasuki pola itu. Mau buat ini, oh nggak bisa itu Pak, nggak ada uang. Nggak ada uang. Dan itu logis sekali bukan? Iya kan? Gimana kita melakukan sesuatu tanpa uang? Iya kan? Sangat logis kan? Logis. Iya. Sehingga Bapak Ibu, apa sih konsekuensinya? Apa dampaknya dengan itu? Dampaknya adalah akhirnya kita
tidak percaya lagi kerja kuasa Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan yang bisa merubah segala sesuatu. Yang bisa merubah segala sesuatu. Kita memang masih aktif ke gereja bahkan melayani. Tetapi keyakinan kita bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Bisa mengalahkan segala sesuatu. Bisa menjadikan segala sesuatu semakin pudar. Sebab logika kita semakin kuat jalan. Bukan berarti bahwa Bapak Ibu tidak boleh punya logika atau pertimbangan. Tetapi kita harus berhati-hati. Sehingga kita tidak lagi, apalagi sekarang memang manusia ini semakin semua harus dipetakan secara logis. Sehingga Bapak Ibu, orang nanti tidak mempercaya lagi, dan memang semakin sedikit kan orang mempercayai hal-hal mistis. Ya kan? Hal-hal yang spektakuler itu semakin jarang sekarang. Ya kan? Semakin jarang, dianggap itu kuno. Dianggap itu, enggak mungkin, nonsen itu, masa bisa begitu. Ya kan? Masa bisa begitu? Walaupun fakta-fakta di sekitar kita, ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita tolak. Itu terjadi atau tidak terjadi karena kerja kuasa Allah. Ada tangan yang tidak kelihatan, the impossible hand. Ada tangan yang tidak kelihatan yang mengatur itu. Tapi kita sudah tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, kita punya pelayanan, nggak bisa, nggak ada uang. Coba kita flashback. Berapa uang kita dulu waktu memulai bangun gereja ini? Pak Atman, berapa kira-kira lebih habis kita ini? 100 juta lebih. 100 juta lebih Pak ya. Waktu kita mulai bangun pondasi berapa uang kita Pak Atman? Berapa? 30 juta kan? Ya. Kalau waktu itu kita tidak percaya ada kerja kuasa Allah, kita tidak di sini. Kita akan meratap 30 juta. Pak Hatman bikin rap 100 sekian juta. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Iya. Tapi kita mulai sekarang jadi terpola seperti itu. Terpola seperti itu. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nangkap yang saya maksud ya? Jadi kita tidak, memang kita ke gereja, tapi kita tidak terlalu yakin kerja kuasa Allah yang bisa membuat hal-hal spektakuler. Karena memang dunia ini juga memang luar biasa menentang Allah ya. Saya baru baca lagi artikel 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Ada 7 hal yang dilakukan oleh China yang menentang Tuhan. Salah satunya buat matahari sendiri. Aduh, saya lupa itu 7 ya. Oh, membangkitkan orang mati. Makanya saya sempat ngomong sama anak saya, membangkitkan orang mati. Nah, saya tanya ke dia, gimana ininya? Jadi gini, apa itu ya? Ininya dibekukan dengan hidrogen ya. Hidrogen. Hah? Hidrogen ya. Jadi apanya gitu dikasih hidrogen gitu atau dia gitu. Sehingga nanti itu bisa dihidupkan kembali. Ayo. Gila. Terus 2, ini makin saja 3, membuat anak. Jadi sekarang China bisa membuat anak, bukan hanya membuat, dia membuat sel telur dulu. Kemudian dia buat sel telur, terus sel telur dengan apa Pak? Sperma ya, aduh kok lupa. Punya sendiri lupa. Ya sperma betul. Ya jadi itu direkayasa. Waduh gila saya lihat tuh gila. Jadi di sperma itu dibuat, sel telur dibuat, kemudian dipertemukan. Yuk. Gila itu. Wah, gila dunia ini sekarang Bapak Ibu. Nah, maksud saya menyampaikan ini,
Kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Bapak Ibu lewat. Anda mau pendeta, Anda mau apa, kalau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan secara bulat, secara utuh, maka kita akan tergeser dengan kekuatan mamon, dengan power mamon yang sekarang semakin kuat. Ya, China kan bisa begitu karena bisa punya uang kan? Ya. Elon Musk mau, ada lagi Amerika sekarang ini percobaan mengirim paket ke luar angkasa. Gila ini manusia. Makanya ya, dulu sampai ya ini kalau nggak salah di sebuah retret ya atau apa gitu, saya masih ada dulu. Kami ngomong-ngomong dengan Pak Eras, kemudian Pak Eras berkelakar begini, jangan-jangan nanti manusia bisa di-fax. Sekarang kan baru kertas dokumen yang bisa di-fax. Ya kan? Sret, masuk sebuah mesin, keluar di Los Angeles. Dengan huruf yang sama, besarnya sama, warnanya sama. Betul nggak? Coba. Nah, kok bisa begitu? Karena kan dipetakan. Bagaimana? Bagaimana memetakan itu kan? Oh gila kali di GSK ini kok ngomongnya gini ya. Ngawur nggak? Tapi itu dunia sekarang. Jangan-jangan kita bisa di-fax. Pak Yandi dimasukin mesin itu, mungkin nggak kecil begitu ya, mungkin agak ini. Dimasukin Pak Yandi, set, langsung sampai ke Los Angeles. Iya kan? Nah, kita ketawa semua kan? Padahal puluhan tahun yang lalu, hal yang serupa pernah terjadi. Dulu, Flash Gordon, pakai film itu kan, halo, pakai jam tangan. Betul nggak? Betul nggak? Bisa nggak? Kita ketawa dulu kan, itu halusinasi, tidak mungkin terjadi. Tidak lebih dari 50 tahun, tidak lebih dari setengah abad terjadi. Tidak lebih dari 50 tahun, karena waktu itu saya masih kecil, saya belum 50 tahun soalnya. Ya kan? Waktu masih kecil itu kan sudah ada itu Flash Gordon. Ya kan film itu, anak ini nggak dapat nih pasti. Bingung dia, Flash Gordon apa? Ya kan? Tapi orang tua tahu, ya kan? Nah, waktu itu kan gitu, nggak mungkin. Halo, shit, hilang, ya kan? Terus ada di mana? Ayo, terus begitu kan? Terus bisa ngomong, wow, bisa ngomong lewatin. Terus dia lihat mukanya di jam tangannya, coba bisa. Itu saya nggak tahu ya, saya SMP atau apa. Dan itu kan teknologi itu sudah keluar mungkin 5 tahun yang lalu ya. Di Samsung atau apa ya, Aiwa atau apa gitu ya, mengeluarkan jam tangan itu yang bisa ngomong. Dan sekarang ini semakin banyak kan, apalagi Bapak Ibu beli di Shopee. Oh ini nggak boleh ya nyebutin ya promosi ya. Nanti di cut ya, nggak boleh ya. Ini endorse ya, nggak boleh ya. Oke. Tapi Bapak Ibu, sekarang teknologi itu tidak lebih dari 500.000. Yang kita ketawain dulu. Coba. Iya kan? Dan banyak lagi. Sudah habis waktu. Amin. Yang penting yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, hati-hati. Dunia ini begitu kuat menyeret kita. Kekuatan uang itu sekarang menggeser kedudukan Allah. Sehingga uang itu menjadi Allah. Idolatry. Sesembahan yang menjadi sesembahan yang utama sekarang. Nah, bagaimana kita orang Kristen? Bagaimana kita orang Kristen? Bagaimana kita pendeta, pelayan Tuhan? Nah, itu yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih mengabdi kepada Mamon atau kepada Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima
kerinduan hatiku. Mutiara, mutiara tak bernilai harta, keindahanmu memudarkan dunia di mataku, di mataku. Engkau yang ku ingini, katakan yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Amin. Dari dunia ini semakin ku dapat kerajaan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Jangan kami hanyut, jangan kami tenggelam dengan kekuatan mamon yang begitu kuat menarik banyak orang saat ini. Engkau kemuliaan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita koreksi diri kita. Apakah kita masih sungguh-sungguh menjadikan Tuhan kebutuhan kita satu-satunya? Atau sudah mulai bergeser? Kita berasa nyaman, kita merasa lebih tenang, kita merasa lebih sukacita kalau kita memiliki mamon dalam jumlah banyak. Kita membutuhkan mamon, tapi mamon tidak boleh menjadi tuan di dalam hidup kita. Karenanya Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu harus menjadi alat. Mamon itu menjadi sarana, bukan tujuan. Tujuan kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Itulah tujuan kita satu-satunya. Karenanya mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita intim dengan Tuhan. Supaya kita tidak digeser oleh kuat kuasa mamon yang begitu kuat saat ini. Kita memerlukan mamon, tetapi tidak dikuasai mamon. Mamon menjadi hamba kita. Mamon tidak boleh menjadi tuan dalam hidup kita. Mamon harus jadi hamba kita. Karenanya kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan memampukan kita menghadapi pengaruh mamon yang begitu kuat saat ini. Oh haleluya, haleluya. Ya masih masa mayonami yang Bapa, kuatkan kami. Tolong kami Bapa, tolong hamba-Mu ini. Jangan terikat dengan mamon. Tolong Bapa, jaga hati kami. Jangan bergeser. Jangan berpaling kepada mamon. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Bapa, tolonglah kami. Bapa, tolonglah kami. Bapa, lindungi kami dari pengaruh mamon yang begitu kuat, yang mau menggeser kedudukan Tuhan di dalam hati kami, yang mau menggeser kasih kami, cinta kami kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolonglah. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Amin. Roh Kudus tolong aku.
tolong kami. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh minta pertolongan Tuhan. Supaya kita mampu menghadapi pengaruh dunia ini yang begitu kuat. Jangan anggap sepele, jangan anggap enteng. Sebab kalau kita terlanjur terpikat, terlanjur terikat, terlanjur tenggelam, sulit, sangat sulit. Karenanya kita mau datang kepada Tuhan, minta pertolongan. Roh Kudus, tolong aku. Haleluya. Roh Kudus, tolong aku. Hidup tidak bercela sampai aku menutup mata. Ku rindu seperti Yesus. Kesukaanmu, hidup ini jadi berharga. Mari angkat tanganmu, katakan Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga. Jadi berharga. Haleluya. Tuhan tolong kami. Pengaruh dunia ini begitu kuat. Tanpa kekuatan Tuhan, kami akan tenggelam. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Tuhan Yesus tolong kami. Bapa di sorga tolong kami. Ini kami umat-Mu, mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya menyampaikan pengumuman, sehubungan dengan cuti bersama, maka kegiatan tengah minggu kita diliburkan. Ya, karena beberapa dari kita, ya, termasuk saya, akan keluar kota. Tapi saya bukan sekedar jalan-jalan ya, karena memang hari Minggu saya diminta pelayanan di GSKI Sikar Balikpapan. Ya, GSKI Sikar adalah satu GSKI di Balikpapan yang meminta, dan memang saya sudah 2 kali ingkar janji. 2 kali ingkar janji. Ya. Harusnya yang kedua itu sebelum Lebaran saya bersama Pak Agung dari Banjar harusnya berangkat, tapi harinya akan jadi. Nah, ini yang ketiga, jangan sampai tidak jadi. Oke, nah itu jadi diliburkan dalam dalam minggu ini. Oke Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak libur berdoa. Di tiap pagi kita tetap berdoa. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak libur ya. Kegiatan kita guys kayak ini diliburkan, tapi doa tetap ya. Oke. Puji Tuhan. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita akhiri doa kita. Haleluya.
Maha besar Allah kami yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk pertemuan ibadah pada sore malam hari ini bersama dengan keluarga besar GSKI Rehoboth Palangkaraya. Kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan bagi kami. Biarlah setiap pesan-pesan kebenaran firman-Mu terus meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Untuk kami tidak menduakan Tuhan. Dan biarlah Yesus Kristus Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupan kami. Kerajaan-Mu menjadi realitas yang utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat pemeliharaan-Mu sempurna, sehingga tidak pernah kami merasa bahwa pemeliharaan Tuhan kurang. Sehingga kami mengesampingkan Tuhan dan mendahulukan kekuatan dunia dan materi melebihi Tuhan. Terima kasih kami diingatkan sore malam hari ini. Biarlah kami tetap menjadikan Yesus Kristus Tuhan satu-satunya sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih, berkati kami semua umat-Mu. Biarlah di dalam setiap penyelenggaraan hidup kami, semata-mata Tuhan Allah yang menjadi sumber segalanya. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna dan ajaib. Sebentar kami umat-Mu akan mengakhiri kegiatan pertemuan ibadah di tempat ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin sebagian melanjutkan aktivitas yang lain. Biarlah kami meninggalkan tempat ini tetap di dalam anugerah berkat rahmat Tuhan. Itu sebabnya mari umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu dan terimalah segala berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Umat Tuhan yang percaya bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.